A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami kembali dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Insya Allah kami selalu mendoakan yang terbaik untuk para sedulur semuanya. Diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dan dikabulkan segala cita-cita dan hajat-hajatnya. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami hadir pada kesempatan kali ini untuk konten-konten viral, membahas segala sesuatu yang memang sedang ramai dibicarakan di media sosial atau di masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang kami kupas, apa yang kami buka dalam setiap konten-konten viral kami bisa memberikan pandangan baru, wawasan baru, keilmuan baru, dan manfaat tentunya untuk dunia dan akhirat. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi merasa tergelitik ya terhadap satu pemberitaan. Kita semua tentunya mengenal dengan sosok saat ini yang sedang heboh di media sosial di seantero dunia mungkin ya, karena ini memang orang luar. Beliau bernama Muhammad Qasim, orang asli dari Pakistan, yang dimana kehebohannya itu bahwa saat ini beliau itu sedang melakukan tour ya, atau kayak perjalanan kemana gitu, untuk menjalankan tugas atau misi sesuai dengan perintah-perintah yang dia dapatkan melalui jalur mimpinya. Kenapa kami merasa tergelitik? Ada sesuatu yang sangat mengganjal dalam dalam logika, bukan logika secara ilmiah ya, namun logika secara keagamaan. Kita buka sedikit kronologis ceritanya. Jadi beliau itu pernah saya mendapatkan satu berita di video-video pendek itu, bahwa ada pengakuan di mana beliau itu selalu bermimpi. Mimpi bagi setiap orang adalah satu hal yang biasa. Namun isi mimpinya ini yang membuat kita terbelalak ya. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau tidak salah data yang saya dapatkan. Jadi yang saya soroti di sini pengakuan beliau sejak usia 13 tahun. Beliau mulai mendapatkan mimpi-mimpi itu, dan kita paham ya, sedewasa-dewasanya orang usia 13 tahun itu baru lulus SD ya. Dan dia bisa istilahnya sudah bisa menyimpulkan mimpi tersebut. Padahal mimpinya mimpi-mimpi yang sangat berat kalau menurut saya. 250 kali kalau tidak salah beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah. 500 kali beliau bermimpi didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat telinga saya itu agak panas ya. Kenapa? Sekarang kita semua tahu sejarah perjalanan panjang para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Kita paham semua, banyak sejarah yang menceritakan. Nabi Musa yang dikenal sebagai, yang dapat julukan sebagai orang yang paling bawel dengan Allah, selalu bertanya, artinya selalu dialog ya, dialog secara jarak jauh. Beliau hanya mendengar suaranya, dan beliau pernah memiliki rasa penasaran yang sangat kuat, ingin melihat wujud Allah.
sampai akhirnya Allah menyuruh beliau untuk datang ke Bukit Tursina. Allah baru saja memunculkan cahayanya, itu Gunung Tursina itu mau hancur, udah goyang. Disitulah Nabi Musa baru sadar bahwa zatnya Allah itu sangat luar biasa. Untuk bisa bertemu dengan Allah itu sesuatu hal yang impossible, sangat impossible, karena cahayanya saja sudah bisa menghancurkan apapun yang ada yang terkena cahaya itu. Itu satu. Mungkin kalau Nabi Musa terlalu jauh ya sejarahnya. Kita tarik ke sini, Kanjeng Nabi Muhammad, kita paham semua sejarah beliau, perjalanan beliau, bahwa beliau itu sekali bertemu dengan Allah, itu pun konteksnya entah beliau itu bertemu secara wujud, secara zat, atau memang hanya perintah atau suara seperti Nabi Musa saat beliau melakukan Isra Mi'raj. Diundang, itu pun diundang oleh Allah. Allah menjemput Kanjeng Nabi untuk menemuinya. Nah, di sini sangat kontras sekali. Sangat jauh api dari panggang, sangat jauh seperti bumi dengan langit. Dengan Kanjeng Nabi saja, kan gitu. Padahal sudah jelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya gelar sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Zat yang terdekat, zat manusia yang ada dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah. Itu hanya satu kali pertemuan selama hidupnya. Nah, ini orangnya masih hidup, masih muda, sudah 500 kali lewat mimpi. Saya berpikir dia sangat jauh sekali dari nalar. Untuk apa Allah harus masuk ke seseorang lewat mimpi? Sehingga akhirnya bagi sebagian orang yang mungkin saat ini sudah menjadi pengikutnya atau yang mengagumi ceritanya, justru menjadikan beliau kenapa punya kelebihan, punya kespesialan. Nah, anggaplah ini satu spesial luar biasa. Beliau diangkat sebagai Imam Mahdi, walaupun memang secara pribadi dia tidak mengakui ya, tapi akhirnya banyak orang gitu kan. Akhirnya banyak orang yang memframing, yang mengarahkan, yang menyimpulkan bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Karena dalam mimpi-mimpinya, yang dari sekian banyak mimpinya itu kan banyak diceritakan bahwa dia nanti yang akan membunuh Dajjal, bahwa dia yang akan menghancurkan. Ya di situ kan seperti menggiring pada satu pemahaman dan opini. Walaupun dia secara pribadi tidak mengakui, kan gitu. Ini satu hal yang sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang memang saat ini di negeri kita mungkin yang paling heboh apapun urusannya itu di negeri Nusantara ini ya, termasuk urusan Al-Mahdi, sangat luar biasa, sangat heboh sekali. Banyak sekali golongan-golongan yang sudah memiliki pandangan sendiri tentang Al-Mahdi, sehingga membuat kampung akhirat atau tempat-tempat, sudah membuat strategi-strategi bagaimana menghadapi kiamat. Panitia-panitia sangat luar biasa. Nusantara itu sangat unik sekali. Jadi itu hal yang membuat kami akhirnya di sini tergelitik ingin mengetahui siapa sebenarnya yang mendatangi Muhammad Qasim ini dalam mimpi-mimpinya, kan gitu. Bahkan para aulia yang lain, Nabiullah Khidir katanya kan, Syekh Abdul Qadir. Bahkan beliau sering melihat nabi-nabi yang lain, Nabi Daud. Banyaklah. Kalau mau tahu cerita tentang mimpinya banyak di YouTube yang menyoroti tentang Muhammad Qasim, sangat banyak sekali. Di sini saya ingin membuka wawasan pada para sedulur semuanya, dan kita akan cari tahu siapa sosok sebenarnya yang selama ini selalu hadir dan mendatangi Muhammad Qasim ini. Ya. Kita akan melakukan mediumisasi. Siap, Kang? Nah, dengan Kang Iwan Nusantara. Bimantara. Kang Iwan Bimantara. Kalau Nusantara itu Kang Nunung ya. Nanti Kang Nunung ya buru. Oke, siap. Konsentrasi, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwan, saya protek
tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator otomatis terpental, terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang saya izinkan, hanya yang saya tarik yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik sosok gaib yang terkuat dalam tubuhnya, yang intens selalu datang melalui mimpi-mimpinya. Saya tarik sosok gaib tersebut yang paling sering mendatanginya lewat mimpi dan memberikan perintah-perintah. Tertarik, tersedot. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sinkron, silahkan. Apapun kamu, siapapun kamu, saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, yang berkaitan dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Apabila yang tidak terkait dengan itu, maka apapun kamu semuanya otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Dan suaranya sambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bisa berbicara? Bisa bicara Anda? Bisa. Anda ini dari golongan apa? Siluman. Siluman. Jangan bohong. Iya. Anda berada dalam tubuh orang yang saya maksud. Iya. Orang Pakistan itu. Iya. Berarti Anda dari Pakistan dong. Iya. Bisa berbicara bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa apapun bisa. Sesuai dengan orang. Kamu siluman apa? Wujud. Ya, wujud kamu apa siluman? Tubuh saya seperti manusia. Utuh. Iya. Seperti manusia. Saja yang berbeda. Atasnya seperti manusia. Kepalanya saja yang berbeda. Kepalanya yang berbeda. Ya. Dari leher ke bawah manusia. Kepalanya seperti apa? Kambing. Seperti kambing. Gitu. Tapi saya protek dulu ya. Saya tidak mau dibohongi. Kalau kamu memang iblis nggak apa-apa, ngaku aja. Saya izinkan kok. Saya sudah izin guru saya. Bukan. Kamu bukan iblis. Bukan. Kamu tahu kenapa saya undang ke sini? Tahu permasalahannya ya? Ada salah satu laki-laki dari negara Pakistan yang saat ini sedang menghebohkan jagat maya. Mungkin dunia, bukan jagat maya saja. Karena laki-laki ini telah bermimpi secara intensif, secara kontinu dari usia 13 tahun sampai saat ini oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Tahu kan masalahnya? Tahu. Jadi yang mengaku Kanjeng Nabi Muhammad mendatangi beliau itu siapa? Bangsa-bangsa kami. Bisa, Bang. Bisa. Coba sekarang. Bisa nggak Anda merubah wujud Anda Bisa. seperti Kanjeng Nabi? Bisa. Coba. Buka rantainya. Rantai apa? Saya nggak mengikat kamu. Saya di rantai.
Oh gitu, udah terlepas Allah. Bagaimana? Terlihat atau tidak? Ya saya manusia biasa, nggak bisa melihat bangsa seperti Anda. Saya sudah berjumpa. Oh gitu. Oke, itu Kanjeng Nabi. Lalu yang mengaku sebagai Allah, yang mendatangi orang ini kembali. Siapa juga? Bangsa kami juga. Kalian mengakui di hadapan dia sebagai Allah gitu. Ya, Terus wujudnya apa? Sama. Kayak seperti wujud Nabi gitu. Pakai jubah. tidak. Terus, Cahaya. oh kalian memunculkan di dalam mimpinya itu dia melihat kumpulan cahaya gitu. Terus bisa bersuara cahaya itu. Hmm. Terus kamu dapat kesaktian itu dari mana? Dari raja saya. Gitu. Jadi masih ada campur tangan iblis. Sudahlah. Sudah lama. Jadi semua kesaktian kamu diberikan. Memang saya ditugaskan. Iya, kamu dapat tugas, lalu kesaktian-kesaktiannya juga diturunkan gitu. Iya. Hmm, Memang saya sengaja ditugaskan. khusus. Iya. Benar, dari usia 13 tahun kamu udah masuk. Bukan dari usia 13 tahun. Mulai kapan itu? Dari semenjak bayi. Orang itu sudah mulai mempunyai keanehan-keanehan. Begitu. Terus prosesnya itu memang kamu sengaja dimasukkan langsung oleh iblis atau memang ada kamu sudah berada di tubuh orang itu lalu kamu direkrut oleh iblis. Sebenarnya saya sudah ada di dalam tubuh. Sebelum kamu punya koneksi dengan iblis, kamu sudah ada dalam tubuhnya. Sudah ada di dalam tubuh. Nah itu, kamu dalam tubuhnya itu proses awalnya seperti apa? Dari mana maksudnya? Dari leluhur. Dari leluhurnya. Maksudnya keilmuan. Keilmuan. Ilmu apa dulu? Kewibawaan. Dari, maksudnya cara memperolehnya dulu leluhurnya gimana? Ritual. Ritual seperti apa? Bacaan-bacaan. Oh seperti zikir. Ya. Jadi orang tuanya memang ahli zikir. Ya. Terus kamu yang masuk. Ya. Turun ke Muhammad Qasim sebagai keturunannya. Bukan langsung dari orang tuanya. Oh bukan langsung. Dari siapa? Kakeknya tuh buyutnya. Dari kakeknya. Dari kakeknya. Berarti kamu ketemu iblisnya tuh setelah di dalam tubuh dia. Kamu mulai direkrut mendapat tugas itu. Tidak. Sejak kapan? Dari kakek. Dari kakeknya kamu udah kerja sama. Ya. Sudah diberitahu. Suatu saat nanti. Dia punya cucu. Iya. Jadi kamu digembleng dulu di situ. Iya. Kamu udah waktu ikut kakeknya itu udah siluman atau masih bangsa jin? Siluman. Sudah siluman. Ya. Berarti memang sudah punya kesaktian kamu. Sudah. Ditambah sekarang ilmu-ilmu dari raja kamu. Ya. Memang dulu. Saya sudah diberitahu Hmm. bahwa nanti Hmm. cucu dari orang ini, Iya. orang yang saya tempati atau orang yang saya dampingi akan menjadi sosok. Yang seperti sekarang ini. Ya. Berarti skenario-nya tadi yang saya ceritakan tuh baru mimpi Rasulullah dan ketemu Allah. Ketemu Rasulullah 250 kali, ketemu Allah 500 kali, berarti udah 750 kali dia bermimpi. Itu baru dengan dua sosok. Belum yang lain.
Itu memang sudah disusun, artinya kamu punya jadwal dari raja kamu yang sudah tersusun rapi, atau kamu mendapat instruksi langsung untuk udah kamu mimpi ini atau mimpi ini, seperti apa teknisnya? Sebenarnya bangsa kami itu Hmm, hanya menempati iya, yang ada di kepalanya. iya. Terus, Berapa banyak bertemu dengan tokoh-tokoh hmm, itu bukan seperti yang Anda sebutkan, tetapi hmm, memang sudah melekat di dalam otaknya. itu sudah menyatu gitu. Iya, Mungkin apapun yang terdengar bisikan atau apapun dia anggap mimpi mungkin. mimpi memang benar mimpi, Memang mimpi seperti orang tidur gitu. tapi mimpi itu dan bertemu dengan tokoh-tokoh itu Hmm. memang sesuatu yang dia inginkan. Oh, dia mengikuti apa yang ada di pikirannya sendiri. Ya, Kalian sebagai bangsa goib itu hanya mewujudkan apa yang ada di pikirannya. iya, Jadi bukan skenario-nya bukan dari iblisnya disetting, tapi dari dia. dari di dalam kandungan pun sudah ada darah-darah dari bangsa kami yang sudah melekat. Hmm. Oh, jadi caranya kalian itu mempengaruhi kuat itu, berarti kalian menyatu lewat darah. Ya, Maksudnya saya menyatu itu berarti kalian ikut ikut memproduksi, memang dititipkan kepada manusia itu. ya ikut memproses terjadinya bayi ini berarti. Kan kamu udah dari tubuh kakeknya berarti. Iya, Berarti kamu ada di tubuh orang tuanya juga dong untuk meneteskan darahnya. iya, menitipkan. Sebenarnya misi raja kamu itu apa sih yang kamu ketahui tentang tugas kamu ini? Banyak. Ya silakan ceritakan globalnya saja Saya hanya diberi 2 saja. tugasnya. Ya, Apa itu? membuat orang Hmm, percaya dan kagum. pada dia. Ya, ketika orang itu berbicara, Hmm, saya masuk ke dalam tubuh. tubuh orang-orang yang mendengarnya. Hmm, Bisa jarak dekat, bisa jarak jauh. lewat video-video gitu. Ya, Itu satu. Yang kedua, setelah orang itu, saya masuk. Orang-orang itu akan percaya dan memberikan apapun yang dia inginkan. oh gitu. Iya iya paham saya. Memang ada itu di perintah-perintah mimpi ya seperti itu. Banyak persoalan-persoalan manusia Hmm, yang bisa dia selesaikan. oleh dia Ya, karena memang itu diberi kelebihan. satu kelebihan Ya karena kamu kan. memang. Ya maksudnya yang menyelesaikan masalahnya itu nanti kamu karena pasukan kamu kan. Iya, Oh, iya bukan kelebihan sebenarnya. tapi bagi manusia Iya bagi manusia betul. itu satu Satu kelebihan, kelebihan satu betul. kehebatan. Hmm, Karena belum tentu manusia-manusia yang lain itu bisa seperti itu. betul. Hal seperti apa yang bisa yang saat ini sudah dia bisa berikan sama orang-orang yang sekarang mungkin mendukungnya? Banyak.
Ya contoh seperti apa? Apa yang bisa dia selesaikan waktu itu? menyembuhkan penyakit, Oh, dia juga bisa melakukan penyembuhan, pengobatan juga. dan bisa mendatangkan harta. Mendatangkan harta. Ya, Jadi orang yang percaya sama dia itu bisa sejahtera gitu. ya, orang yang yakin Hmm. kepada orang itu dan mau memberikan hartanya itu akan diganti dengan yang lebih banyak. Bukannya itu strategi Dajjal? Saya pernah mendengar. Kan kamu tahu Dajjal? Ya, itu raja saya. Iya, itu kan rencana dia kan. Kan dia dulu kayak gitu. Saya akan saat itu dan Dajjal datang itu dia akan memberikan apa yang diinginkan manusia. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, memang seperti itu tugas. Gitu. Semua kelebihan-kelebihan bisa dilunakan dengan sekejap mata. Hmm. Berarti pasukan kamu banyak dong dibekali. Banyak, Berapa pasukanmu? tidak terhitung. Tak terhingga. Ya, Sesuai kebutuhan kamu. ya, Kalau yang intens dalam tubuhnya, berapa? triliunan. Dalam tubuhnya saja triliunan. Ya, Belum yang di luar. ya, Dan kamu bisa minta tambah pasukan kepada raja kamu berapapun kamu inginkan. ya, Berarti spesial banget ini orang. betul. Misi akhirnya raja kamu itu seperti apa sih? Mengkader dia sampai sehebat ini. Biar orang Hmm. itu tersesat. Apabila manusia itu sudah tersesat, Hmm. itu tidak akan bisa kembali. Dan ketika Oh orang gitu. itu Gak bisa sadar lagi. Kalau sudah ikut dia maksudnya. tidak bisa kembali, orang orang itu sudah celaka. Dan apabila orang-orang itu sudah celaka dan tidak bisa diterima sama Tuhan, Hmm. Parah banget ya. Jadi orang-orang yang sudah saat ini mungkin percaya dan mengikuti dia dimasuki oleh pasukan kamu berarti. iya, Kamu simpan pasukan kamu di orang-orang itu. Berapa orang? Berapa jumlahnya setiap orang yang sudah percaya itu? Kamu simpan sesuai dengan manusia itu. sesuai dengan keyakinan dia. Berbeda-beda berarti. Beda-beda. Semua manusia itu tidak sama. Tergantung kekuatan orang itu. Apabila orang itu mempunyai banyak pengikut, maka Hmm. bangsa kami juga akan lebih banyak lagi untuk mewujudkannya. Sebenarnya tugas raja kami itu hanya satu, Apa ini? menyesatkan. Tujuan akhirnya cuma itu. Iya, kalau orang itu sudah tersesat, sudah Terikat dengan raja kamu. tidak akan bisa. Karena ketika tersesat, kemungkinan untuk tertolong lagi itu kecil. Karena berbanding dengan kontrak hidupnya, Oke, itu sampai separah itu ya. ya, apabila ada orang yang ingin kembali, maka kontrak hidupnya dipercepat supaya orang itu tidak kembali. Oke. Tapi orang itu nggak sadar. Kalau peraturan seperti itu, tadi peraturan yang kamu sampaikan itu ada. Nggak tahu mereka. Bagaimana orang itu bisa sadar? Hmm. Dalam tubuhnya saja sudah triliunan bangsa kami. Semuanya sudah diganti dengan tubuh kami. Oh, jadi sasaran utama dari pasukan kamu begitu masuk itu, kamu menguasai roh sukmanya dulu. Ya, Pantesan susah tidak ya. sedikit
bangsa kami memasuki orang-orang yang sengsara, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tersesat. Tapi kebanyakan saya lihat itu pengikutnya ahli-ahli agama itu, Ya, bukan orang susah maksudnya. iya, itu kan sesuai dengan tugasnya. Tapi tetap untuk membuktikan bahwa orang itu dekat sekali dengan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sengsara. Hmm. Biar mereka merasakan manfaatnya. Karena keyakinan orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang sakit itu lebih kuat dibanding orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang yang kaya itu hanya untuk figur saja, biar semua orang yang melihat, oh ternyata tokoh-tokoh ini juga sudah mengikutinya. Tapi dari segi keyakinan lebih kuat dan lebih besar. Disengaja memang ya. Karena kamu juga mulainya dari mimpi-mimpi panutan-panutan tokoh agama kan, apalagi sampai zat Allah. Ini yang membuat saya itu harus meluruskan ini. Berani-beraninya menggunakan Allah sebagai kedok. Silakan. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang Anda untuk meluruskan apapun. Iya. Tapi saya ditugaskan untuk melakukan apa yang ditugaskan. Iya sama-sama tugas, kamu tugas. Memang peperangan ini semakin dekat dan semakin besar. Jadi nanti orang-orang yang terikat ini karena dalamnya itu sudah ada pasukan kamu triliunan, saat raja kamu muncul itu nanti Dajjal, berarti otomatis mereka ngikut tuh. Ya, dengan sendiri. Karena mereka sudah merasakan manfaatnya. Apa yang sudah mereka terima. Gitu, iya. Dia mengatakan sejak 2014 dia diperintahkan untuk menyampaikan mimpi-mimpinya. Berarti kamu yang ngomong ini. Ya, Subhanallah. bukan hanya orang itu saja. Sudah ada generasi-generasi baru yang sudah disiapkan. Sama seperti itu. Sama. Lewat mimpi-mimpi gitu. Ya, Jadi mengantisipasi kalau ini gagal ada bukan gagal. atau menambah penguat Ya, untuk menguatkan. biar mimpi orang ini benar lagi gitu. Ya, Saya mimpi orang ini benar gitu. ya, Oh, gitu. Nanti ada muncul orang-orang yang bermimpi mengatakan orang ini benar gitu. ya. Sebagai penguat dari sisi goib. Karena saya lihat banyak ulama-ulama besar juga yang sudah ikut. Banyak nanti, semakin banyak lagi. Terus dengan akhir ini saat ini banyak akhirnya dari pengikut-pengikutnya mentasbihkan atau menyimpulkan dia sebagai Al-Mahdi. Apa itu juga memang rencana raja kamu memang arahnya ke sana? Memang raja saya itu memberikan apa yang saya butuhkan. Yang penting saya bisa bertugas karena raja saya itu punya kesaktian-kesaktian dan raja saya tidak membutuhkan apa-apa. Yang mereka butuhkan hanya manusia-manusia itu harus tersesat. Karena dari kesaktian dengan manusia itu tersesat,
tidak ada keuntungan bagi raja kami. Itu. Tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh raja kami. Hanya menambah Temen di neraka. ya. Karena raja kamu nggak mau sendirian di sana nyari temen. Biar manusia-manusia itu Berarti tersesat. kamu juga nanti ikut ke neraka dong, kamu nggak takut? Saya sudah setia mengabdi kepada raja. Neraka itu kan panas. Saya sudah setia mengabdi kepada raja saya. Ya berarti kamu udah maksudnya siap itu dibakar di neraka. Saya sudah bilang, saya sudah mengabdi kepada raja. Apa kamu punya target kayak seperti target tahun gitu, berapa tahun lagi rencana puncak raja kamu itu harus berhasil, ada nggak? Tidak lama lagi. Ya tidak lama lagi, itu kan masih belum terlihat angka. Coba pakai rank angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau antara 1 sampai 5, 5, 10 atau 1, 3. Tidak akan lama lagi. Maksimal berapa tahun dari sekarang? Beberapa tahun lagi. Iya, beberapa tahun, masih beberapa tahun ya. 11 juga masuknya beberapa, 7 ya masuk beberapa. Gak apa-apa, kan kamu udah banyak pasukannya. Beberapa tahun lagi. Ada 5 tahun lagi. Tidak sampai. Tidak sampai. 3 tahun lagi. 1 tahun lagi. Subhanallah. 1 tahun lagi akan ada guncangan kecil saja, tidak besar. Untuk baru yang kecil. Ya, tapi manusia sudah mulai gelisah. Nah, yang saya tanyakan itu kan puncak tadi. Puncaknya rencana besar raja kamu itu kisaran berapa tahun? Kalau yang kecil-kecil sekarang juga udah banyak. Ini belum seberapa. Iya, ini kan yang kecil-kecil maksudnya. Makanya saya nanya puncaknya raja kamu itu kira-kira berapa tahun lagi? Itu masih lama Masih lama. kalau dalam hitungan manusia. Masih lebih dari 5 tahun berarti. Ya, dalam hitungan manusia itu masih lama lagi. Lebih dari 10 tahun lagi. Masih lebih lama. Masih lama sekali dalam hitungan manusia. Dan manusia tidak akan merasa itu lama. Terus goncang-goncangan yang tadi kamu sebutkan 1 tahun ini, goncang-goncangan kecil itu seperti apa maksudnya? Yang akhirnya efeknya membuat orang gelisah itu kejadian apa maksudnya? Bencana. Bencana besar yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi bencana besar itu dalam pandangan kamu itu hal yang kecil. Ya. Tapi dalam konteks manusia itu bencana besar gitu. Ya. So, berarti yang dikatakan besar oleh raja kamu itu nggak bisa dibayangkan dong. Kalau untuk ukuran manusia belum tentu bisa menerimanya. Oh gitu. Ini sekarang yang kecil aja udah bencana besar, gimana ukuran yang besar? Berarti maksud raja kamu itu yang kiamat itu mungkin? Bukan. Sebelum kiamat itu. Oh, turunnya raja kamu itu. Ya. Keluarnya raja kamu itu. Ya. Itu yang besar itu nanti. Ya. Peperangan. Perangnya kan sama Al-Mahdi, berarti perangnya sama Muhammad Qasim dong. Ya. Berarti sama pengikutnya perangnya. Bukan. Berarti Muhammad Qasim itu bukan Al-Mahdi ya. Berarti
pengikut-pengikutnya yang mengatakan dia almarhum itu tersesat banget ya. Luar biasa. Rencana raja kamu hebat. Sebenarnya yang hebat itu bukan bangsa-bangsa kami, tetapi manusia-manusia itu Iya. yang selalu mengandai-andai. Jadi kalian mengikuti aja gitu. Ya, Iya. sekarang lebih mudah lagi untuk masuk kepada manusia. Karena manusia itu sudah terlena dengan hayalan-hayalan. Bangsa kami itu lebih mudah masuk. Pintu-pintunya sudah terbuka. Ya itu tadi yang saya gambarkan. Akhirnya banyak pemimpin-pemimpin umat yang sudah berani menyimpulkan membuat kampung akhirat lah, memilih negara yang aman lah. Itu kan hayalan-hayalan mereka. Kalian ngikutin ya? Iya. Seperti itu kan maksudnya? Iya. Pemikiran liar gitu kan. Yang diperbesar dengan modal hadis-hadis yang mereka dapatkan. Nah hadisnya itu juga dari ulama-ulama yang sudah kalian masuk dulunya. Jadi jumlah kamu itu nggak terbatas kan? Tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan apa yang saya butuh. Jadi saya bantai juga percuma datang lagi nih. Ini para sedulur, ini informasi yang sangat berharga, makanya harus hati-hati sekali lagi, jangan sangat mudah sekali untuk bisa menerima sesuatu. Gunakan ilmu syariat juga ilmu hakikat yang benar untuk bisa menganalisis masalah-masalah itu. Yang seperti yang saya bayangkan tadi, Kanjeng Nabi Muhammad aja sebagai kasihnya Allah itu menemui Allah itu karena diundang. Itu pun ke tempatnya Allah, ke sana. Lah ini Allah turun ke bumi, masuk ke dalam mimpinya seseorang. Orang gila aja belum tentu percaya, kecuali orang yang tersesat. Saya kira cukuplah informasinya. Jangan terlalu banyak, kasihan ini. Nanti mubeng ini. Kalau terlalu banyak, energi kamu nggak enak. Saya tidak melakukan apa-apa. Iya, ya udah terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Silahkan kalau kamu mau tugas lagi, saya juga sedang bertugas ini. Mudah-mudahan dengan video ini banyak masyarakat yang tercerahkan, yang bisa meriset kembali kesimpulannya tentang Muhammad Qasim itu sendiri. Ya sudah, silahkan saya izinkan kamu boleh pergi. Baiklah, saya kembali. Ya, silahkan. Allah. 97 semuanya seluruh jin Korea tertarik masuk semuanya kembalikan jasadnya Allah. Semua energi dan memorinya semuanya kembali Allah. Bersihkan dari energi Allah. Dibersihkan semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Jadi sangat jelas ya tadi, ternyata selama ini yang hadir dalam mimpi-mimpinya Muhammad Qasim orang Pakistan itu adalah siluman. Saya nggak bisa menggambarkan, menyebutkan nama silumannya karena memang sudah siluman itu macam-macam ya bentuknya. Cuman dia bentuknya dari leher ke bawah itu manusia, kepalanya seperti kambing. Seperti itu, dan pasukannya sangat luar biasa, fantastis. Di dalam tubuh orangnya aja 2 triliunan, dan pasukannya terhingga di luar tubuhnya yang kapan saja bisa dihadirkan untuk melaksanakan misinya. Jadi sekali lagi, dengan keimanan, keyakinan kepada Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi saja tidak seintens itu bertemu Allah, harusnya tidak ada yang bisa melebihi prestasinya Kanjeng Nabi. Itu sebagai bentuk benteng yang harus diyakini dulu. Dan apapun yang terjadi saat ini, tadi bahwa dia itu nanti bisa itu, bisa ini adalah kesaktian makhluk-makhluk yang di dalamnya yang memang menjadi bagian strategi rajanya
untuk bisa membawa sebanyak-banyaknya orang yang mempercayai mimpi-mimpinya orang ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah referensi, menjadi bahan panduan untuk bisa mengambil keputusan tentang akidah. Harus hati-hati, dan kami berdua mohon maaf dan undur diri. Mewakili padepokan saya Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.